Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik kelas 6. Kembali lagi di mata pelajaran IPA. Nah, kali ini kita akan mereview beberapa materi yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, apa saja sih? Apakah adik-adik masih ingat? Oke. Nah, hari ini kita akan membahas terkait pubertas, rotasi dan revolusi bumi, dan juga tata surya. Jangan lupa alat tulisnya dipersiapkan. Nah, di sini kakak sudah menyiapkan peta materi atau peta konsep. Nah, dilihat ya. Pertama, kita akan mempelajari pubertas. Bagaimana sih ciri perubahan sekunder dan primernya, kemudian rotasi dan revolusi akibat dari fenomena tersebut, dan juga bumi atau tata surya. Kita akan membahas terkait dengan matahari, planet, dan benda lainnya. Nah, adik-adik coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada sebuah gambar dan juga ada A, B, C, D, E, F. Nah, kira-kira menurut adik-adik, massa dari setiap gambar itu apa saja? Ayo, diingat-ingat lagi. Nah, kasih contoh. Untuk A itu merupakan massa bayi sekitar 0 sampai 3 tahun. Nah, coba untuk B, C, D, E, F itu masa apa saja? Nah, adik-adik, gambar tadi merupakan gambar pengantar terkait dengan pubertas. Nah, apa sih pubertas? Nah, masa pubertas itu merupakan masa terjadinya perubahan fisik dan mental yang terjadi pada anak laki-laki maupun anak perempuan yang disebabkan oleh hormon. Nah, masa pubertas merupakan peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa masa pubertas itu berkaitan atau memiliki kata kunci terkait dengan perkembangbiakan, pertumbuhan dan perkembangan, kemudian masa bayi, remaja, tua, dan dewasa. Nah, setelah kita tahu definisi dari pubertas, ternyata pubertas memiliki ciri. Ya, yang pertama ada ciri primer. Nah, pada laki-laki, pubertas ditandai dengan terjadinya mimpi basah atau keluarnya sperma pertama. Pada perempuan, terjadinya menstruasi. Nah, Kak, menstruasi itu apa? Nah, menstruasi adalah hasil peluruhan yang disertai dengan pendarahan melalui vagina pertama kali. Nah, selain adanya perubahan primer, nah ternyata ada perubahan sekunder atau perubahan yang bisa dilihat. Nah, untuk perubahan sekunder pada laki-laki itu contohnya suara lebih berat dan besar, kemudian tumbuh janggut dan kumis, bahu semakin bidang, kemudian tumbuh jakun, muncul jerawat, dan lain-lain. Pokoknya yang terlihat. Nah, ciri perubahan sekunder itu tidak hanya terjadi pada anak laki-laki, ternyata anak perempuan juga mengalami. Nah, ciri dari perubahan sekunder pada anak perempuan adalah biasanya suara lebih lembut atau halus, kemudian payudara membesar, kemudian kulit lebih halus, pinggul melebar dan pinggal meramping, kemudian tumbuh rambut pada area tertentu, dan biasanya juga muncul jerawat. Nah, selanjutnya kita akan membahas rotasi dan revolusi bumi. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini.
Nah, menurut adik-adik, pesan apa yang didapat dari gambar tersebut? Betul, adanya perbedaan waktu. A merupakan malam hari, ditandai dengan adik-adik sedang tidur. B merupakan waktu pagi atau siang, di mana adik-adik sudah bangun tidur. Nah, fenomena tadi atau gambar tadi itu mengacu pada fenomena rotasi bumi. Nah, apa sih rotasi bumi? Ada yang bisa menjelaskan? Nah, rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya. Nah, rotasi bumi ternyata memiliki pengaruh. Nah, apa saja sih? Nah, di sini kakak merangkum ada 5 pengaruh. Pertama, ada perbedaan waktu di berbagai wilayah yang ada di bumi. Nah, contohnya misalkan di Indonesia itu pukul 9. Nah, di negara lain itu waktunya itu berbeda. Kemudian ada pergantian siang dan malam. Nah, hal ini berkaitan dengan terpancarnya sinar matahari, di mana wilayah-wilayah yang tersinari oleh sinar matahari akan menjadi terang dan dinamakan dengan siang hari, sedangkan wilayah yang tidak tersinari oleh cahaya matahari itu biasanya lebih gelap dan dinamakan malam hari. Nah, selanjutnya ada perbedaan percepatan gravitasi. Nah, yang terjadi karena bentuk bumi yang ternyata tidak baku di kedua kutubnya dan mengembang pada daerah atau wilayah-wilayah di Khatulistiwa. Nah, hal tersebut itu menyebabkan perbedaan pada diameter kutub bumi dan diameter kutub Khatulistiwa, sehingga kutub itu biasanya memiliki percepatan bumi yang lebih besar daripada di wilayah Khatulistiwa. Selanjutnya ada gerak semu bintang. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan adik-adik berdiri di tengah-tengah. Nah, adik-adik itu melihat pergerakan matahari itu seakan-akan dari barat ke timur. Nah, hal itu keliru ya adik-adik, karena yang bergerak itu bumi, bukan mataharinya. Nah, hal tersebutlah yang dinamakan dengan gerak semu harian bintang. Kemudian selanjutnya ada belokan arah angin. Nah, adik-adik perlu tahu bahwa udara itu bergerak dari tekanan rendah ke tekanan tinggi. Nah, akibat dari rotasi bumi dan gerak benda reaktif terhadap bumi atau dinamakan dengan gerak Coriolis itu, maka angin itu akan bergerak berubah sehingga tidak bergerak persis ke arah gradien tekanan. Jadi geraknya itu berbelok-belok. Nah, selanjutnya ada revolusi bumi. Nah, revolusi bumi itu apa sih? Ada yang bisa menjelaskan? Nah, revolusi bumi itu adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Nah, pengaruh dari revolusi bumi itu pertama ada pergantian musim. Jadi, di beberapa wilayah itu memiliki beberapa musim. Nah, coba Indonesia itu memiliki beberapa musim. Coba adik-adik ingat-ingat. Nah, untuk belahan bumi utara ternyata memiliki 4 musim, dan belahan bumi selatan juga memiliki 4 musim. Nah, musim-musim tersebut itu memiliki tanggal dan bulan yang berbeda. Nah, coba nanti adik-adik dilihat perbedaan tanggal dan bulan antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Nah, selanjutnya ada perbedaan lama siang dan malam.
Nah, perbedaan lama siang dan malam itu disebabkan oleh sinar matahari yang menyinari bumi. Selanjutnya ada gerak semut tahunan matahari. Nah, gerak semut tahunan matahari itu memiliki bulan-bulan tertentu di daerah-daerah pada wilayah 2,5 lintang utara, kemudian di daerah Khatulistiwa dan daerah 23,5 lintang selatan. Ada pada 21 Maret, 21 Juni, 23 September, 22 Desember, dan 21 Maret. Nah, kemudian terbentuknya rasi bintang. Nah, banyak rasi bintang yang diketahui. Contohnya ada Gemini, Saturnus, Aries, dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir adanya kalender Masehi. Nah, adanya kalender Masehi itu dipengaruhi oleh putaran bumi mengelilingi matahari. Nah, selanjutnya kita ke materi terakhir, yaitu materi tata surya. Nah, tata surya itu merupakan kumpulan benda langit yang terdiri dari sebuah objek bintang yang disebut dengan materi dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Nah, di sini ada matahari. Nah, matahari itu merupakan pusat tata surya dan merupakan benda yang mampu memancarkan sinarnya sendiri. Nah, matahari itu merupakan anggota tata surya yang terbesar karena hampir seluruh massa tata surya terkumpul pada matahari. Nah, selanjutnya ada planet-planet. Ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, adapun ciri-ciri dari beberapa planet adalah pertama ada Merkurius. Nah, cirinya itu atmosfernya itu tipis, terdiri dari natrium dan kalium. Nah, Merkurius ini tidak memiliki satelit. Kemudian ada Venus. Nah, Venus itu terkadang terlihat di sebelah timur pada saat matahari terbit, sehingga sering disebut dengan bintang timur. Nah, Venus juga ternyata tidak memiliki satelit. Kemudian ada Bumi. Bumi merupakan satu-satunya planet yang dihuni oleh makhluk hidup. Nah, ada banyak susunan atmosfer pada Bumi, yaitu ada nitrogen, oksigen, kemudian ada argon, karbon dioksida, ozon, dan gas lain-lain. Nah, satelit Bumi yang alami itu bulan. Nah, selanjutnya ada Mars. Planet Mars itu dinamakan dengan planet merah karena dilihat ya warnanya kemerahan. Kemudian atmosfernya itu tersusun oleh karbon dioksida dan nitrogen. Mars memiliki 2 satelit yaitu Phobos dan Deimos. Kemudian ada Jupiter. Nah, Jupiter itu merupakan planet terbesar. Nah, Jupiter memiliki 79 satelit. Yang paling besar itu ada Io, Europa, Ganymede, ada Callisto. Nah, selanjutnya ada Saturnus. Saturnus itu memiliki ciri-ciri, yaitu atmosfernya terdiri dari hidrogen dan helium. Kemudian untuk satelit itu memiliki
82 satelit dan yang paling besar dinamakan dengan Titan. Nah, planet ketujuh ada planet Uranus. Nah, atmosfer dari Uranus itu ada hidrogen, helium, dan metana. Nah, untuk satelit itu Uranus memiliki 27 satelit. Nah, yang paling besar itu ada Oberon, disusul Titan, Umbriel, Ariel, dan Miranda. Dan yang terakhir ada Neptunus. Nah, cirinya adalah atmosfernya itu terdiri dari hidrogen, helium, dan metana. Kemudian satelitnya ada 14. Yang paling besar itu ada Titan. Nah, selanjutnya ada benda-benda lain. Nah, pertama ada meteoroid. Nah, meteoroid itu adalah benda-benda langit yang berukuran kecil melayang-layang di angkasa dengan kecepatan tinggi dan biasanya itu tidak memiliki lintasan tertentu. Kemudian kedua ada meteor. Nah, meteor itu merupakan meteorit yang tertarik gravitasi planet dan berpijar karena gesekan dengan atmosfer planet. Nah, ketiga ada meteoroid. Nah, meteoroid itu merupakan meteor yang telah sampai di permukaan bumi. Nah, selanjutnya ada komet. Nah, komet itu merupakan benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang berbentuk lonjong. Nah, selanjutnya ada asteroid atau planetoid, yaitu benda langit berukuran kecil, tidak beraturan, dan mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Nah, dan yang terakhir itu ada satelit. Nah, satelit itu merupakan benda angkasa yang mengelilingi planet. Nah, cirinya itu satelit itu berotasi atau berputar pada porosnya. Kemudian satelit berevolusi terhadap planet masing-masing dan bersama planet satelit itu mengelilingi matahari. Nah, ada dua jenis, ada satelit buatan dan satelit alami. Nah, untuk satelit alami contohnya itu ada bulan. Nah, untuk yang planet buatan itu biasanya dibuat oleh manusia untuk keperluan tertentu seperti penelitian, militer, dan komunikasi. Nah, sekian ya adik-adik. Tadi kita sudah belajar terkait dengan pubertas, ciri-ciri perubahannya. Kemudian kita sudah belajar terkait revolusi dan rotasi bumi terkait dengan pengaruh dari fenomena tersebut. Dan yang terakhir ada tata surya, membahas terkait dengan matahari, planet, dan benda lainnya. Nah, apabila adik-adik memiliki beberapa pertanyaan, nah nanti kita diskusikan di forum diskusi. Oke, sekian yang dapat kakak sampaikan. Selebihnya kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.